Horas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah minggu yang ke-14 kita langsungkan ibadah di rumah saja karena wabah virus corona yang belum berhenti hingga saat ini. Oleh karenanya kita selalu dituntut sabar, dituntut selalu percaya kepada Allah, karena Dia yang dapat menyembuhkan, memberhentikan segala yang kita gumuli. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, marilah kita mulai ibadah kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita, kebaktian. Kita buka dengan bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 27 ayat 1 dan 3.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini sesuai dengan yang tertulis di hukum Taurat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 388 ayat 1 dan ayat 5. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Amin.
Marilah kita membaca nats epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 404 ayat 1 dan ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Marilah kita dengar warta jemaat HKBP Sidorame, Resort Medan Timur, Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, Paria Warta. 1. Nama Minggu. Nama Minggu kita pada hari ini adalah Minggu kedua setelah Trinitatis. Topik Minggu, panggilan memelihara ciptaan. 2. Bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada minggu ini yaitu keluarga Asiahaan Boru Sijabat dari sektor Pasar 2 Tolu Sampali. 3. Celengan dalam rangka Pesta Gotilon, pesta panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame. Panitia telah mempersiapkan sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua sektor untuk kita isi. Oleh karenanya, kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. 4. Parguru Malua tahun ajaran 2019-2020. Hari Minggu ini akan diadakan ujian eksamen, ujian lisan untuk Parguru Malua yang dihadiri semua orang tua. Ujian eksamen tersebut dimulai pukul 15 WIB bertempat di lingkungan gereja HKBP Sidorame. Hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 pukul 14 WIB, orang tua dan Parguru Malua datang ke gereja untuk melengkapi administrasi gereja dan doa untuk penetapan ayat sidi. Sehubungan dengan itu, dimohon kepada semua orang tua supaya membawa surat keterangan dari Sintua sektor masing-masing yang akan diserahkan pada pertemuan tersebut. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 15 WIB, dimohon kepada semua Parguru Malua supaya hadir di gereja HKBP Sidorame untuk mengikuti JR persiapan untuk sidi. Dimohon kepada orang tua dan Parguru Malua supaya memakai masker setiap kegiatan pertemuan yang diadakan di gereja. 5. Kegiatan di gereja dan sektor. Berhubung dengan situasi virus corona yang belum membaik, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu 21 Juni 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah masing-masing. Pelayanan online telah disediakan Parhalado HKBP Sidorame. Cenderamata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Penerimaan siswa-siswi Yayasan Pendidikan HKBP Sidorame tahun ajaran 2020-2021. 1. Untuk tingkat SD 1 akreditasi B. 2. Untuk tingkat SD 2 akreditasi A. 3. Untuk tingkat SMP akreditasi A. 4. Untuk tingkat SMA akreditasi A. Pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2020 tanpa biaya pendaftaran. Yayasan memberikan bantuan berupa keringanan pembayaran SPP bagi siswa tahun ajaran 2020-2021 yaitu 1. Kelas 1 SD tidak membayar SPP selama 6 bulan, Juli sampai dengan Desember 2020. 2. Kelas 7 SMP tidak membayar SPP selama 1 bulan, Juli 2020.
3 kelas 9 SMA tidak membayar SPP selama 1 bulan Juli 2020. Keterangan lebih lanjut boleh kita hubungi Sintua M. Boru Sihombing SPD, H. Boru Lumbang Gaul SPD, P. Boru Simamora, Dr. Anda N. Boru Simbolon. Hendak menerima perbengkatan nikah, warta pertama dan yang kedua, hendak menerima perbengkatan nikah, yaitu Hari Christian Marpaung, anak dari Bapak AKBP Purnawirawan Rudol Marpaung, Ibu Loide Boru Naibaho, alamat Jalan Ngalengko, Lorong Toba, nomor 21, Sektor Lorong Toba, Huria HKBP Sidorame. Pengantin wanita Melin Olivia Boru Samosir, putri dari Bapak M. Samosir, Ibu E. Boru Simajuntak, alamat Jalan Pajak 5, Komplek Kehutanan, Huria GKPI, Resort Khusus Horizon Medan. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 di HKBP Sidorame, masuk pukul 11 WIB. Keuangan dihimbau kepada seluruh parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame agar sudilah kiranya menyampaikan pelean bulanan, persembahan kebaktian sektor, dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame, nomor rekening 0201600090 BNI Cabang Haim Yamin atas nama Robert Tambunan, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. 6. Minggu yang akan datang. Di minggu yang akan datang, yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis. 2 Romawi, warta keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. 3 Romawi, pemberitahuan. Jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat, dapat kita konfirmasikan kepada Sintua sektor kita masing-masing supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Demikian warta jemaat. Shalom. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 670 ayat 1 dan ayat 4. Damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal dan budi, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup.
Amin. Shalom. HKBP Sidorame. Sehat. Saya kira nanti Bapak Ibu Saudara yang di rumah untuk jawaban sehat kami Parhalado akan menerimanya, tanda-tanda sehat untuk diwartakan di warta jemaat kita. Itu saya kira karena kami menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat HKBP Sidorame walaupun di rumah beribadah, tapi kami rindu jawaban Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat mulai dari anak-anak sampai dalam lansia. Dan itu akan kami terima dan akan kami sambut kembali lewat pewartaan berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita menerima firman Tuhan menjadi khotbah buat kita pada minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus mendengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus
diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian saudara-saudaraku yang kekasih, yang tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dipahami, kitab Imamat adalah kitab yang cukup banyak memperlihatkan aturan dan peraturan, bahkan yang kita sebut dengan hukum agama untuk Israel. Misalnya aturan tentang persembahan, aturan tentang peribadahan yang patut dilakukan, dan demikian juga penekanan hukum Taurat yang diterapkan dalam peribadahan, dan sekaligus dalam kitab Imamat tertera penataan hidup sebagai umat Tuhan sehari-hari, sebagai hukum keagamaan yang berhubungan dengan termasuk hari-hari raya besar. Pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, peraturan atau tatanan itu adalah bertujuan mengatur sekaligus melakukan pemeliharaan kehidupan dengan diri manusia dan termasuk kepada lingkungan hidup yang sudah sempurna diciptakan Allah. Sehubungan dengan itulah teks khotbah minggu ini adalah panggilan Allah kepada Musa agar memberikan satu pengajaran hukum kepada umat Israel jikalau umat tersebut sudah sampai ke tanah yang ditunjukkan Allah kepada mereka, yakni tanah Kanaan. Antara lain melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel, sebagaimana apa yang telah tertera yang dilakukan atau yang dibuat judul di Alkitab ini lewat percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudaraku yang kekasih, apakah yang dimaksudkan dengan tahun Sabat dan tahun Yobel? Jelasnya penjelasan ini bisa kita lihat secara sempurna mulai ayat yang pertama sampai ke-7 tentang Sabat. Ternyata yang didapat pada ayat-ayat ini adalah menyangkut pengaturan pengelolaan tanah sebagaimana yang saya sebutkan awalnya tadi. Pengelolaan tanah dan bagaimana melakukan tenggang waktu untuk mengolah tanah, termasuk bagaimana tenggang waktu melakukan penaburan benih pada tanaman yang akan ditanam. Kemudian dari tatanan yang diberitahukan itulah yang disebut dengan Sabat dan Yobel. Istilah Sabat sebenarnya seringkali kita dengar, terutama dikala kita tadi telah menerima hukum Taurat keempat, di mana dikatakan di sana, ingatlah hari Sabat, ingatlah hari Sabat. Artinya apa? Ini adalah suatu hari yang menurut arti dari bahasa Ibrani yang dilakukan berarti dari kata sabar, artinya berhenti. Bahasa Batak meredijo, berhenti, meredi, atau ada penyelesaian, lalu berhenti, tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan. Kata Sabat juga diartikan berhenti sejenak, humosa dalam bahasa Batak,
berhenti sejenak. Ipaho sajo, artinya diberhentikan sejenak, atau vakum, tanah tersebut sejenak. Lebih lengkapnya, pemberlakuan Sabat dihubungkan dengan pemahaman berikut. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya selama 6 hari. Tetapi hari yang ke-7 Allah berhenti. Berikut bangsa Israel tentang Sabat ini mengingat sejarah pelepasan dari perhambaan dari tanah Mesir. Ini bisa kita lihat dalam kitab Ulangan 5 ayat 15. Maka Sabat itu juga mengingatkan umat penyelamatan Allah dari segala yang memberatkan, penyelamatan Allah dari segala yang memperhambakan kita. Itulah sebabnya secara hukum agama dinyatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau lembumu, atau keledai, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki atau hambamu perempuan berhenti, semuanya berhenti seperti engkau juga. Ini juga bisa kita lebih lengkapnya baca dalam Ulangan 5 ayat 14. Berikut Bapak Ibu Saudara, tahun Yobel jelasnya secara lengkap dituturi pada ayat 8 sampai dengan ayat 22. Apa yang dimaksudkan dengan tahun Yobel? Ini bisa kita baca Bapak Ibu Saudara. Tahun Yobel, yang istilah ini berasal dari bahasa Ibrani. Artinya apa? Tanduk domba jantan. Lalu dari sana Yobel, bunyi sangkakala, ram, dibunyikan. Ini buat umat Israel, kalau sudah tiba apa yang dimaksudkan dengan tahun Yobel, ada bunyi sangkakala, ram. Ini dibunyikan mengingat 50 tahun, mengingat 7 kali 7 Sabat, 7 kali 7 tadi 49, ke-50 disebut dengan tahun Yobel. Bapak Saudara, dengan dasar inilah kita orang Kristen, kita yang sudah menikmati perjalanan hidup dengan menghitung hari-hari, lalu kita syukuri kalau sekarang umat Kristen begitu banyak merayakannya, berjubileum. Kalau dia sudah berusia 50 tahun, lalu satu ketika dia mengingatkan sekaligus mengundang saudara-saudaranya handai tolan untuk bertahun Yobel. Gereja juga secara lembaga, ketika warga gereja mengingat tahun sejarah berdirinya gereja tersebut, lalu warga gereja melakukan satu tahun sukacita, tahun Yobel, merjubileum. Kita tahu sebagai warga gereja, kalau tahun Yobel itu adalah tahun mengingatkan kita bagaimana perjalanan selama 50 tahun. Tentunya perkiraan usia ini banyak hal-hal yang kita lewati, suka dan duka. Lalu dikatakan menurut hukum agama Israel, kalau
hal ini tiba, berbunyi sangkakala, trompet menyatakan, mari bersukacita, seperti yang sudah kita langsungkan dilakukan oleh umat Kristen melalui undangan-undangan. Ibu bapak saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu diperlengkapi atau diperlihatkan umat Israel, umat Tuhan, tentang tahun Yobel dan tahun Sabat ini. Pertama, pemberhentian pengolahan tanah. Sebagaimana tahun hari Sabat itu berhenti, pemberhentian pengolahan tanah, pembebasan pengolahan tanah, lalu mengembalikannya kepada pemiliknya terdahulu. Lebih detail bisa kita lihat ayat 10. Berdasarkan berita penciptaan dikatakan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ia berhenti pada hari ke-7. Bisa kita baca dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari. Tapi hari yang ke-7 dia berhenti. Dalam pemberhentian ini ada satu tindakan, lalu menguduskannya, perbadiahon. 6 tahun lamanya manusia mengelola tanah, lalu memberhentikannya setelah tahun ke-7. Dengan pemahaman yang ada dalam teks ini, tahun Sabat dan tahun Yobel adalah tenggang waktu yang akan kita lakukan untuk mengolah tanah agar terjaga, agar terawat. Dan inilah salah satu wujud bagaimana kita memelihara lingkungan hidup. 2, yang boleh harus kita perhatikan mengingat tahun Sabat dan tahun Yobel ialah penyelamatan. Penyelamatan. Ibu bapak saudara, Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perhambaan Mesir menjadi bangsa yang merdeka. Penyelamatan itu adalah pemberian Allah semata-mata. Itu bisa kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 22. Bahwasanya penyelamatan kemerdekaan umat Israel adalah pemberian Allah semata-mata, bukan upaya manusia atau mereka. Oleh karenanya, orang Israel tidak diperkenankan memperhamba dan tidak diperkenankan memperbudak orang miskin dalam persekutuannya. Ini harus kita baca juga dalam Keluaran 25 ayat 38 sampai 42. Kenapa saya harus mengutip ayat-ayat ini Bapak, Ibu saudara? Karena ini menyangkut hukum keagamaan. Sebagaimana pakar-pakar hukum selalu menunjukkan nomor sekian, nomor ini. Saya juga harus mengungkapkan di mana itu tertulis. Lalu pada prinsipnya mereka harus melakukan tindakan penyelamatan. Dan hal ini jugalah yang dipertajam dalam perjanjian baru. Apa yang kita sebut dengan apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu sudah dituliskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Dia datang menyelamatkan orang percaya. Berikut nomor 3. Kalau kita teringat tentang Yobel dan Sabat, tentu kita harus mengembalikan tanah yang sudah dibeli dari pemilik asal. Ini luar biasa. Apakah ini boleh lagi dilakukan? Kita umat beragama sekarang, tetapi hukum agama Israel adalah demikian. Mengembalikan tanah yang sudah dibeli dari pemilik asal. Oleh karenanya, pemahaman bangsa Israel tentang tanah setelah sampai ke tanah Kanaan
adalah gambaran hubungan Allah dengan umat Israel. Sekali lagi, tanah itu dipahami hubungan Allah dengan umat Israel atau mereka. Tuhan Allah yang memberikan, Tuhan Allah yang menunjukkan kepada umat Israel dan membagikannya sesuai dengan pembagian yang dilakukan Allah lewat hambanya ketika itu Yosua. Pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, semua marga-marga yang ada di Israel mendapat pembagian tanah, kecuali satu suku yang disebut dengan suku Lewi. Lalu suku ini ditugasi hanyalah untuk melakukan pelayanan yang kita sebut sebagai imam. Imam yang bekerja di dalam bait Allah. Saudara-saudara, artinya dari segala itu tanah sangat-sangat berharga. Tanah itu dianggap kudus. Ada satu lagu mungkin di buku indie kita sudah dituliskan itu, Tanon Badiado. Tanah ini kudus. Ini merupakan pemahaman umat Israel. Tanah itu kudus. Itu adalah pemberian Allah. Dalam perjalanan misioner merubah kondisi warga yang ada di Afrika. Saya pernah baca buku misioner yang berasal dari Israel. Ini merubah nasib orang Amerika. Afrika. Dahulu kala Afrika ini hanya menghasilkan kapas. Lalu kapas ini dikumpulkan, lalu digantikan untuk membeli beras, sandang pangan di negara Afrika. Saudara-saudara, ada satu lagu yang dinyanyikan untuk merubah sekaligus mengangkat harkat warga Afrika tentang tanah. Demikian lagunya. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, Santo eres Señor. Bahasa Bataknya, Nabadi Yado di Tujiro Hakondo di Botoro Hakondo Mando Badiado. Ibu bapak, saudara-saudara, lagu ini memang walaupun cukup singkat, tapi artinya padat. Inilah salah satu nyanyian merubah kondisi warga di Afrika. Konon kabarnya, saya dengar sudah mengimbangi negara Thailand untuk menghasilkan beras. Ini menyangkut tanah Tanon Badiado. Saya juga teringat dengan sejarah sosiologi orang Batak. Bagi orang Batak, ya saya juga masih ingat dan pernah begitu lama di daerah Tapanuli, khususnya di daerah Porsea yang berdekatan dengan Balige dan sekitarnya. Saya masih ingat, saya nggak tahu sekarang, jarang terjadi transaksi jual beli tanah. Makanya saya nggak tahu karena sekarang sudah semakin maju. Di sana sudah ada mungkin kantor pertanahan. Kalau dahulu sangat lama kantor pertahanan yang dulunya disebut dengan kantor agraria. Kenapa? Saya baca-baca buku yang agak lama. Oh, orang Batak itu mengagungi Tanon Badiado. Bagi orang Batak, nenek moyang kita tidak mau asal jual beli tanah. Kenapa?
Karena ini dianggap merupakan jati diri oleh warga Batak tersebut. Saya juga pernah bertanya kepada seseorang yang sudah tinggal di daerah timur. Ketika itu saya sebagai pendeta praktek waktu itu, saya sudah melihat warga ini sangat membutuhkan materi karena dia menyekolahkan anaknya untuk ke sekolah. Lalu dia menggadaikan tanahnya. Sebenarnya saya coba, karena saya dengar dia sudah banyak meminjam duit untuk anak-anaknya, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu saya coba menghampiri dia. Amang buru, banang go jual mata nomida banik. Sekian ini. Tapi dia menjawab ke aku begini. Dang denggas songoni tulang katanya. Karena saya juga berpengharapan. Lebih baik saya gadaikan di dodoton menurut orang Batak. Nanti manakala anak saya ini sukses sekolah, dia menebusnya. Artinya tanah ini janganlah asal dijual. Luar biasa. Ini juga mungkin masih ada dalam paradigma warga Batak sampai sekarang. Tapi nggak tahu di Kota Medan terlampau sering mungkin transaksi jual tanah. Apa gerangan? Marilah kita pelajari dari hal-hal tersebut. Yang pasti lewat khotbah ini buat orang Israel, hubungannya katakan tadi, tanah itu adalah menggambarkan bahkan prototipe gambaran hubungan Allah dengan umat Israel. Makanya kita menemukan satu cerita ketika seorang perkebun yang berhasil, yakni Nabot. Dia berhasil dengan kebun anggurnya. Lalu Isabel, istri dari Raja Ahab, menawan hatinya melihat perkebunan anggur Nabot. Lalu dia meminta kepada suaminya, kau kan raja, lebih bagus kita beli. Bagaimana cara supaya itu kebun anggur menjadi milik kita? Demikian kira-kira. Lalu oleh raja mencoba untuk memberikan pendekatan kepada Nabot. Ternyata hasil jawaban Nabot tentang tanah, ada hukum agama menurut peraturan yang saya percayai tidak layak untuk memperjualbelikan tanah. Ini tanah dari nenek moyangku. Kembali seperti yang saya katakan tadi, inilah prototipe pemahaman tentang tanah. Makanya Isabel dan Raja Ahab harus melakukan kejahatan untuk meraih yang saya sebutkan tadi, kebun anggurnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang apakah yang harus kita angkat dan kita tangkap lewat khotbah dengan kehidupan kita sekarang ini? Pertama, pada awalnya tadi sudah saya katakan, kita imamat ini adalah berisikan perumpamaan akan hukum keagamaan yang telah diberikan Tuhan kepada Musa. Kemudian para imam-imam yang ada di Israel mengembangkan dan memformulasikan dalam hukum keagamaan yang pada prinsipnya ini adalah panggilan Allah kepada Israel dahulu kala. Sekarang panggilan Allah kepada kita memelihara ciptaan Allah. Ini yang perlu kita tangkap Bapak Ibu Saudara. Warga Kristen, warga Indonesia terpanggil untuk memelihara ciptaan Allah sebagai hubungan kita dengan apa yang kita imani. Secara formal yang didapati dalam hukum keagamaan itu ialah
perlu melakukan tahun Sabat dan tahun Yobel. Inilah salah satu cara yang dilakukan, disuruhkan Allah kepada Musa, melakukan tahun Yobel dan tahun Sabat. Sehubungan dengan itu, orang Kristen sebenarnya sudah melakukan dalam seremoni peribadahannya. Saya juga sudah katakan tadi, orang Kristen sudah sering melakukan Sabat, sudah sering melakukan apa yang disebut dengan bertahun Yobel. Masalahnya apa? Orang banyak mengaplikasi, masih dalam tahap seremoni belaka, belum diaplikasikan bagaimana artinya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelasnya Sabat dan tahun Yobel itu adalah bertujuan untuk memelihara manusia itu sendiri dan juga untuk lingkungan hidup atau bumi di mana kita berpijak. Sudah berulang-ulang tahun Sabat dan tahun Yobel yang kita sebut dengan tahun sukacita, tahun parulopolopon, tahun lasniroha, tahun sukacita, mengingatkan kita mensyukuri penuturan Allah di dalam perjalanan hidup kita. Dalam peringatan tahun Sabat dan tahun Yobel, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, bagaimana pujian kita kepada Tuhan itu, bagaimana seremonial yang kita langsungkan di rumah ataupun dalam ibadah gereja melalui lagu-lagu. Tidak hanya sebatas seremoni, tetapi bagaimana mewujudkannya menjadi perilaku hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Sabat dan Yobel menunjukkan ada waktu berhenti dan ada waktu kerja. Hukum Taurat keempat berulang kali kita sebutkan. Ada waktu berhenti dan ada waktu bekerja. Ada cerita, ini pengalaman seorang warga Jakarta. Luar biasa ini. Pengalamannya, mereka ini memiliki mobil Metro Mini. Inilah usaha untuk mengembangkan nafkah. Tetapi pengalaman keluarga ini, mereka juga mengingat apa yang dikatakan tentang tahun Sabat atau hari Sabat. Lalu mereka berjanji dalam pengolahan atau pemeliharaan pekerjaan tentang milik Metro Mini ini. Dia katakan lewat kesaksiannya, kalau kami Pak Pendeta, kalau Metro Mini ini, kalau hari ke-7, hari Minggu, hari Sabat, kami berhenti. Karena kami harus mengingat apa perintah Allah katanya. Lalu supir atau pekerja-pekerja juga mereka harus diingatkan. Dan berikut dia katakan, mesin mobil itu juga perlu berhenti katanya. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan kita warga Kristen ya? Sekarang ini tidak ada lagi hari-hari yang berbeda. Semua sama. Semua sama. Tindakan apakah ini? Kitalah sekarang bagaimana dengan keimanan kita untuk diingatkan lewat tahun Yobel dan tahun Sabat. Hukum Taurat keempat yang menyatakan, ingat dan kuduskanlah 6 hari lamanya bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari perhentian. Allah menguduskannya. Saudara-saudara, tahun Yobel, tahun Sabat, tentunya kita konklusikan ini adalah tahun penuh rahmat Tuhan, tahun menyelamatkan, tahun menyembuhkan,
sebagaimana yang dilakukan Yesus. Akhirnya Sabat dan tahun Yobel hendaknya menjadi gambar atau prototipe penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita memperlihatkan kesatuan Allah dengan Yesus, kesatuan manusia dengan Allah, kesatuan kita dengan Allah. Demikian juga kita diciptakan sebagai gambar Allah. Kesatuan ini harus menunjukkan, harus memperlihatkan penyelamatan. Kalau hal ini kita aplikasi dalam hidup ini, tentu kita merasakan keselamatan yang dilakukan Allah dan membahagiakan kita. Dan di sanalah kita menemukan istilah Trinitatis, Allah menyelamatkan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil, mari memelihara ciptaan Allah. Peristiwa COVID-19, walaupun ini menunjukkan kepahitan, warna yang sangat memberikan pergumulan hidup, tentunya kita juga selalu diajak, mari memelihara ciptaan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga terciptalah manusia diciptakan. Manusia memiliki ciri khas yang lebih dari ciptaan yang lain, yakni memelihara ciptaan Allah demi kesejahteraan dirinya dan demi kebahagiaan. Karena semuanya itu harus ditata kebersamaan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami di sorga, berkatilah kami untuk melakukan hukum-Mu, melakukan apa yang sudah menjadi pesan-pesan imam kepada kami, memelihara. Itulah yang dituangkan dari pemahaman yang tertera dalam Alkitab kami, ketika kami harus bertemu dengan Sabat dan waktu Yobel. Ya Tuhan, biarlah kami diingatkan selalu untuk melakukan ini menjadi kebahagiaan kepada kami umat-Mu ini. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan. Mohon Tuhan kami selalu mengingat akan tugas tanggung jawab kami sebagai ciptaan-Mu, memelihara ciptaan. Segala yang Tuhan ciptakan di bumi yang di mana kami berpijak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mensyukurinya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dengan lagu yang sudah tertera di ibadah kita, sembari memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi. Bangkitlah
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom.
Tuhan.